Belum? Ya, saya tunggu 5 menit lagi. Nanti kalau mengakomodir. Baik ya, Ibu dan Bapak, kita mulai saja kegiatan diskusi kita. Sampaikan saja kesulitan belajar dari peserta didik, Ibu dan Bapak berdasarkan kondisi real. Ya, berdasarkan kondisi real Ibu dan Bapak. Kami di sini bukan mencari kelemahan ataupun ketidakbaikan yang ada di sekolah atau Bapak dan Ibu, tapi di sini kami mau menggali sehingga kami bisa tahu bahwa hal tersebutlah yang harus kita perbaiki ataupun kita tingkatkan untuk semakin meningkatnya hasil belajar yang dihasilkan dari proses pembelajaran Bapak dan Ibu di dalam kelas. Jadi hanya itu ya, tidak ada karena mau menjatuhkan sekolah Ibu dan Bapak atau yang lainnya, tidak ada. Di sini kita sharing pengalaman. Jadi siapa tahu di sekolah temannya yang sama kondisinya tetapi tersolusikan. Jadi misalnya di sekolahnya tidak tersolusikan, ternyata di sekolah lain ada yang solusinya. Kalau di kami melakukan seperti ini, coba deh dicoba. Nah, dari sini kan nanti kita akan berbagi solusi dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi kita mulai saja. Ini kan sudah jam 9, karena kita punya waktunya 1,5 jam ya untuk 4 kelompok. Jadi satu kelompok kita batasi ya, kita batasi kurang lebih satu kelompok ya, bukan satu orang nih ya, satu kelompok kita batasi kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. 15 sampai 20 menit lah ya. Ya Bu. Jadi nanti
mekanismenya kelompok 1 Ya, baik, Bu. sebentar ya, saya jabarkan dulu teknisnya. Jadi teknisnya kelompok 1 sampaikan langsung orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan orang keempat. Sampaikan empat-empatnya. Setelah itu baru kelompok 2 mereview. Ya, sampaikan orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Seperti itu. Baru kita lanjutkan kelompok berikutnya. Jadi kita batasi saja kalau sudah 10 menit menyampaikan, ketua kelas, Pak An, mana Pak An ya? Ketua kelasnya menyetop ya. Jadi teknisnya dimoderatori oleh ketua kelas. Jadi ketua kelas yang memanage cukup sudah penyampaiannya langsung saja direview. Karena kalau nggak di-stop biasanya di awal itu agak malu-malu menyampaikan, tetapi ketika sudah berbicara lupa waktu untuk tidak menyampaikan. Biasanya pengalamannya seperti itu. Jadi itu ya. Jadi silakan belajar memanage waktunya. Jadi sampaikan waktunya satu kelompok itu kurang lebih 20 menit itu sudah input untuk direview. Nanti baru terakhir direview oleh saya atau dikuatkan besok. Oke ya, Pak Aan, oke Pak Aan? Ya, Bu. Ya, Bu. ketua kelas itu memang selalu memoderatori Pak, harus standby. Iya, Bu. Ya, baik Pak Aan, untuk teknisnya pelaksanaan silakan saya serahkan kepada ketua kelas. Silakan Pak Aan. Oke, terima kasih Bu atas berikan waktunya. Oke, untuk yang pertama kali untuk menyampaikan identifikasi masalah yang ada untuk kelompok 1 yang mewakili dari sudah, monggo Bu Feni untuk menyampaikan masalah apa yang ada di sekolahnya Bu Feni. Iya, Pak Aan. Ini saya Terima kasih. ya Bu Feni. Bu Feni Bisa dulu ya. kedengaran Saya jelas ini, suara saya? Ya. Ya jelas. Pak Aan, saya skip video tapi saya mendengarkan ya supaya Ya. Bapak dan Ibu Ya. agak lebih luas menyampaikan. Ya dilanjut Bu. Ya. Langsung saja ya. Permasalahan saya yang saya hadapi di sekolah selama ini itu Bapak Ibu ya, ada anak yang cepat menangkap pelajaran, ada anak yang lambat dalam menangkap pelajaran. Karena kan kemampuan setiap peserta didik itu berbeda-beda. Ya. Nah, bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mengatasi anak yang lambat dalam menerima pelajaran tersebut, kemudian metode apa saja yang harus dilakukan sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengajar anak tersebut. Apa terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas Bu, jelas. Jelas Bu. Sekali Jelas. Suaranya juga putus-putus Bu. Ini langsung ditanggapi atau misalnya menyampaikan satu demi satu dulu? Bagusnya gimana Pak? Kayaknya menyampaikan satu demi satu dulu Pak. Menanggapinya menyampaikan dulu deh. Iya, nanti kelompok 2 biar kita cuma dikasih waktunya sebentar. Khawatirnya nggak cukup waktunya ya. Oke, untuk berikutnya Langsung menyampaikan saja. langsung untuk penyampaian kedua dari kelompok 1. Bu Laila monggo. Saya kelompok 4, Pak. Jelas. Kelompok 4. Iya. Bu Yuslina. Maaf Bu tapi Yusina. kelompok 1 yang menanggapi kelompok berapa ya? Kelompok 2 Bu. Kelompok 2. Yang kelompok 2. Kelompok 2, Bu, yang menanggapi.
Mungkin pertanyaan dari kelompok 1 itu diutarakan semua dulu, nanti kelompok 2 menanggapi. Kelompok yang lain perlu mencatat nggak sih yang ini kelompok 1 lagi paparan kayak gini? Kalau Kita catat, Bu. Catat juga ya? Ya kita tahu kita ibunya siapa tahu permasalahan kita beririsan kan tadi kata ibunya seperti itu. Jadi lebih baik dicatat saja. Oke. Iya. Oke, untuk berikutnya kelompok 1 yaitu Bu Dita untuk menyampaikan identifikasi masalah yang ada di sekolahnya itu. Monggo untuk Bu Dita. Yuliana, Pak. Bu Yuslina, Pak. Bu Yuslina, Pak. Bu Yuslina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal ini, Pak. Bu Yusnya lagi keluar. Ini Bu Yus ini kan lagi keluar. Yang berikutnya Ibu Dita. Bu Dita mana Bu Dita? Pak, saya lanjutin ya, Pak ya. Ya. Bu Dita suaranya kecil. Suaranya kecil. Suaranya. Sudah jelas belum, Bu? Jelas belum? Sudah. Permasalahan yang saya hadapi itu di sekolah saya ada siswa yang berkebutuhan khusus. Fisiknya itu tidak sempurna Bapak Ibu, tidak seperti teman-teman yang lainnya. Jari-jarinya itu amin ngomong kalau bahasa Jawanya tuh buntung. Terus juga kondisi kepalanya juga itu yang menonjol ke depan gitulah. Saya juga kurang tahu itu penyakitnya namanya apa ya. Tapi kata ibunya waktu kecil itu anak itu dipasang selang-selang di dalam tubuhnya untuk dia bertahan hidup. Nah, pertanyaannya saya, untuk anak seperti itu apakah harus disamakan capaian pembelajarannya dengan teman-teman yang lain? Jikalau jawaban Bapak Ibu itu tidak, bagaimana atau standar apa yang harus kami sampaikan ke wali murid dan wali murid yang lainnya itu bahwa anak itu bisa naik kelas. Karena kan memang di tempat saya itu pedesaan, untuk dia di sekolah ke SLB khusus itu biayanya kan cukup mahal. Itu memang orang menengah ke bawah, orang tidak mampu. Jadi kalau misalkan di sekolah SLB orang tuanya tidak bisa menyekolahkan karena biaya. Begitu pertanyaan saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya dari kelompok 1 untuk menyampaikan identifikasi dari Bu Yuslina. Bu Mulyari, ada nggak? Sudah masuk belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar Pak. Terdengar Bu. Terdengar Bu. Ada kendala Bu di kelas 2 Bu. Ada anak yang idiot. Bagaimana cara Ya, bagaimana caranya Bu? Di kelas 2 ada yang dapat idiot. Bisa diulang nggak Bu?
Bukan kurang jelas. Tolong diulang lagi, Bu. Tidak cara solusinya, Bu. Solusi mungkin ya, menanyakan solusi. Kalau enggak Jadi Pak, mengajar, Bu. Tolong tulis di kolom komentar Ada yang aja, Bu. dapat, Di iya. kolom. Iya Ibu, coba tulis aja Bu. Kalau dua kurang, Di Bu. kolom komentar aja, Ibu. Nanti waktu berjalan terus. Bu. Karena suaranya kurang jelas, untuk Bu Yuslina tolong diketik di komentar aja, nggak apa-apa, ntar saya bacakan, nggak apa-apa. Ya, kalau selanjutnya untuk yang keempat dari kelompok 1. Ya aja dulu ya, Pak An. Elmi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyampaikan, dulu kan di sekolah saya rata-rata orang pribumi, tapi sekitar 5 tahun yang belakangan ini di tempat saya ada pembukaan perkebunan sawit. Jadi yang membuka itu di lahan itu sudah banyak masyarakat luar yang menempati. Jadi di sekolah kami sekarang bukan hanya dari siswa pribumi aja lagi, udah campuran, ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan, ada juga yang dari Nias, Bu. Jadi di sini yang jadi permasalahan saya, ada 2 orang anak Nias, dia itu tidak mengerti bahasa Indonesia, dia menggunakan bahasa dia. Sementara saya juga tidak mengerti bahasa Nias. Jadi dalam penyampaian pembelajaran itu, bagaimana saya harus menyampaikan sama anak itu, Bu? Soalnya anak itu kurang paham tentang bahasa Indonesia dan saya pun tidak bisa berbahasa Nias. Mungkin itu permasalahan di sekolah saya yang lebih menjadi beban pikiran saya, Bu. Kelas berapa itu, Bu Elmi? Itulah salah satu permasalahan yang saya hadapi. Bu Elmi, Nah, Bu, untuk segitu Bu aja. Elmi, kelas berapa kelas ya? berapa? Berapa? Untuk Ngajar di kelas 2, berapa Pak. siswanya? Kelas 2. Oke, Bu. Oke, cukup? Bu Elmi? Saya rasa sampai untuk sekarang ini masih masalah dalam bahasa lah yang saya hadapi dengan anak yang terlalu yang terlalu sulit untuk saya pecahkan sendiri. Oke, kalau sudah cukup belum, Bu? Oke, alhamdulillah. Sudah, untuk kelompok 1 ini masih 1, 2, 3 orang. Kalau 4 Bu Yuliasti itu karena terganggu oleh sinyal, jadi ya ntar kemungkinan bisa disampaikan di chatnya. Oke, untuk selanjutnya untuk menanggapi dari permasalahan-permasalahan yang ada di kelompok 1, yaitu dipersilakan untuk kelompok 2, di mana untuk yang pertama untuk menanggapi dari permasalahan Bu Feni, caranya atau metode di mana caranya untuk menangkap atau dilakukan dalam satu pembelajaran itu seperti apa. Monggo untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya akan menanggapi pertanyaan Feni tadi ya, Pak. Bukan, jadi sharing saja ya. Ya, oke, Bu. Tadi kan Bu Feni bilang ada di setiap kelas itu ada anak yang cepat menangkap pembelajaran, ada yang tidak. Itu saya yakin itu semua permasalahan Bapak Ibu guru di sini, karena bukan hanya di sekolah Ibu Feni saja, di sekolah saya juga. Jadi menurut saya sebagai seorang guru, kita harus melakukan asesmen dulu. Awal misalnya kita mengajar di kelas 2 atau kelas 3, awal sebelum pembelajaran melakukan asesmen dulu tentang bagaimana kemampuan anak. Ada yang memang pas, ada yang sedang, dan ada yang memang kurang. Nah, dari hasil asesmen ini nanti guru dapat melakukan tindakan lebih lanjut, Bu. Bagaimana cara mengatasinya, membuat
rencana pembelajaran sebelumnya untuk masing-masing anak tersebut. Itu menurut saya, Bu. Bagaimana Bu Feni? Untuk yang lain, misalnya dari kelompok 1 ada yang menanggapi lagi untuk permasalahan yang ada di tempatnya Bu Feni. Ibu Sonya sudah, yaitu dengan adanya asesmen atau pemilah-milahan. Mungkin dari kelompok 2 selain Bu Sonya. Iya, Bu Siti Suryani, monggo. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, ini bagian kelompok 2 kan yang menanggapi? Ya, kelompok 2. Kalau saya kan tahunya Bu Siti. Iya, Bu. Kita menanggapi kelompok 2, Bu. Kalau nanti dia presentasi. Saya coba menambahkan ya Pak yang dari Bu Sonya. Iya, Bu. Bu Ayu, monggo. Kalau di pengalaman saya, jika ada anak yang lambat dalam pembelajarannya itu, biasanya guru atau wali kelasnya itu memberikan tambahan pelajaran ketika pelajarannya selesai, Pak. Jadi semacam tambahan. Jadi anak-anak itu diberi tambahan belajar untuk dia belajar di rumah. Nah, itu bisa dilakukan apa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Ada juga di sekolah saya itu ada yang belum bisa membaca lancar. Itu di kelas 4 waktu itu saya pernah mengalaminya. Jadi huruf itu kadang anak masih kesusahan, Pak. Tapi karena dia tidak naik kelas sudah beberapa kali, jadi kan harus dinaikkan. Nah, itu saya memberikan tambahan materi semacam bacaan agar anak-anak di rumah mempelajarinya lagi. Dan itu juga saya konsultasikan ke orang tuanya. Ternyata di lingkungan keluarganya sepertinya kurang respect dengan anaknya, Pak. Jadi ya itu tadi ada faktor dari keluarga, jadi kurang mendukung. Tapi semaksimal mungkin sebagai seorang guru memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita. Kita sudah berusaha, namun apabila hasilnya tidak maksimal, ya itulah kemampuan kita, Pak. Seperti itu untuk tambahan dari saya. Terima kasih untuk Bu Ayu Lestari untuk dari kelompok 2. Kemudian ada untuk menanggapi atau menambahkan lagi dari pertanyaan Bu Feni dari kelompok 2. Bu Yuliasti, Pak, itu kelompok 2, Pak. Mau menambahkan. Ya, untuk pertanyaan nomor 2, Pak. Kalau Bu Yuliasti itu Bu, ini kelompok 1. Tadi kan ada permasalahan masalah sinyal. Jadi akhirnya ditulis yaitu tentang masalahnya di kelas 2 terdapat kendala bagaimana ada anak yang diot belajar agak kurang paham. Gimana solusinya kalau misalnya untuk pertanyaan yang Bu Yuliasti, pertanyaan ketiga itu. Mohon maaf, Pak. Bu Yuliasti bukan Bu Yuliasti kelompok 1, Pak. Bu Yuliasti kelompok 2. Bu Yuslina, Pak, tadi Pak, nomor 1. Bu Yuliasti kelompok 2. Pak. Ayo. Namanya, Paknya, ayo. Ya udahlah, sini. Ya lanjutlah daripada senyum-senyum ini sambil belajar semuanya lah. Yo, untuk berikutnya gimana untuk Bu Feni? Kita kembalikan lagi kelompok 2 ini kan yang untuk kelompok 3, 4 ini sabar menunggu hanya sebagai pendengar saja dulu. Ntar kan kemungkinan ada waktunya. Ini Bu Yuliasti. Saya menanggapi pertanyaan kelompok 2, kelompok 1, Pak, yang nomor 2. Ya, Bu, monggo, Bu. Pak. Ya, Bu. Kelompok 2, pertanyaan nomor 2. Ya, Bu, dari Bu Tita, monggo. Ya. Terima kasih, Pak An. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara kita membuat capaian pada anak yang fisiknya tidak sempurna?
Kalau menurut saya, memang kalau di sekolah negeri biasa itu memang boleh anak yang kekurangan itu masuk dalam sekolah negeri. Nah, untuk anak yang fisiknya kurang, tentu saja anak seperti ini tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lain. Nah, untuk mensupport supaya anak itu tidak merasa keterbelakangan, kalau menurut saya, ya kita naikkan saja Pak, kalau menurut capaiannya. Tidak usah ditinggal. Kita hanya untuk mensupport gitu. Sedangkan kita kan tahu memang dia kekurangan. Kalau menurut saya, itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, untuk kelompok 2, ini kan masih Bu Yuliasti, Bu Saya mau Sena, Bu Ayu, Bu Ika. Ya, monggo Bu. Sama seperti di sekolah saya, ada anak yang berkebutuhan khusus. Seperti kita ketahui bahwa untuk menerima anak tersebut terkadang kita masih memikirkannya ya Pak. Jadi, kalau di sekolah saya, kepala sekolah itu mendudukkan semua guru untuk mencari jalan keluar kalau ada anak yang mendaftar di sekolah saya. Dan ternyata ada sekarang sudah kelas 3. Jadi anak tersebut tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan dia hanya menuliskannya cuma BA, apa AA gitu Pak. Tetapi ketentuan dari kepala sekolah, anak itu tetap diterima karena harus mendapatkan haknya untuk belajar. Selain itu, anak tersebut tetap dinaikkan, tapi dengan memberikan pengertian kepada teman-teman sekelasnya, karena di sekolah saya satu kelas itu ada yang 30, ada yang 25. Terkadang ada anak yang kurang menerima, kok si ini saya padahal sudah seperti ini. Jadi kita sebagai guru juga harus memberikan pengertian bahwasanya untuk si anak ini memang punya ciri khusus yang berbeda dengan kita. Jadi ada pengertian dari anak-anak yang lain agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Nah, selain itu, sebelum anak itu disekolahkan di SD saya, waktu itu orang tuanya sudah menyekolahkannya di SLB Pak. Kalau di Lampung Tengah itu adanya di Metro, jadi jarak Lampung Tengah ke Metro itu kan jauh, dan itu biaya juga yang terlalu mahal. Waktu itu kan disekolahkan, tetapi karena kekurangan uang, jadi anaknya dicabut kembali, lalu meminta sekolahnya itu di sekolah saya, dan akhirnya diterima sekarang kelas 3. Seperti itu Pak. Jadi sebelum kita menerima anak tersebut, kepala sekolah saya mengambil kebijakan kepada guru-guru bahwa kita akan menerima anak yang berkebutuhan khusus. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Bu Sonia, monggo. Ya, menambahkan ya Pak. Jadi saya menambahkan dan menyimpulkan dari pertanyaan Bu Dita sama jawaban tadi kan Bu Dita, intinya apakah harus disamakan ya capaian pembelajarannya dari anak yang berkebutuhan khusus secara fisik tadi dengan anak-anak yang memang anak normal. Jadi pastinya tidak mungkin bisa disamakan karena memang anak tersebut berkebutuhan khusus. Kemudian kan kalau di Lampung Tengah saya juga masih kurang tahu ya Pak, apakah sudah ditunjuk sekolah inklusi. Tadi dulu saya di Jawa, itu kebetulan sekolah saya ditunjuk sekolah inklusi Pak. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa masuk di situ tanpa, karena kok memang ke SLB itu kan jauh Pak. Yang Ibu Ayu bilang, setiap anak itu mesti mendapatkan pendidikan. Jadi pasti kita harus mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuan mereka Pak. Dan mungkin dapat membuat kurikulum yang fleksibel Pak. Jadi kan kalau kurikulum sekolah kita untuk anak berkebutuhan khusus seperti itu harus ada memang khusus dimasukkan anak tersebut. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Bu Dita dengan Bu
Yuslina ini kemungkinan kan sama-sama dengan kebutuhan khusus. Jadi sudah dijawab semuanya dari pendapat Bu Sonia dan Bu Ayu, Bu Yulias dan ini. Selanjutnya untuk yang keempat Bu Elmi, karena kita terbatasan waktu, jadi setiap satu kelompok 20 menit, kalau nggak dibagi-bagi ya kemungkinan nggak cukup waktunya. Oke, untuk Bu Elmi, siapa yang mau menanyakan tentang bahasa tadi? Ya Bu, langsung saja ya Pak, karena ini dengan waktu juga. Tadi kan Bu Elmi bilang ada 2 orang anak asli Nias yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Itu memang harus proses Bu. Jadi Bu Elmi membiasakan berbahasa Indonesia tersebut dengan mengajar di kelas, apalagi anak tersebut masih kelas 2 ya Bu, pelan-pelan. Mungkin itu salah satu cara supaya anak tersebut bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar Bu. Memang tidak mudah, tapi harus dicoba Bu, karena tidak mungkin langsung bisa. Kita tetap harus membiasakannya. Terima kasih. Mungkin Bu Ayu atau siapa mau menambahkan? Untuk Bu Ai kelompok berapa? Kelompok kami juga Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa Bu. Monggo Bu Ai yang sudah angkat tangan. Ya. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya pernah kedatangan siswa dari Medan Pak. Dia tidak bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Saya ajak dia, terus dia suruh dekat sama teman-teman dia. Contohnya dia teman-temannya itu suruh berbahasa Indonesia dengan benar kalau ngomong sama dia, berbicara dengan benar. Lama kelamaan emang iya kata Bu Sonia, itu prosesnya lama Pak. Saya hampir 3 bulan itu prosesnya dia bisa berbahasa Indonesia dengan benar. Walaupun ada logat Medannya, walaupun ada sedikit kasarnya dia berbicara, tapi kelamaan dia bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena setiap saya mau mengajar, itu saya dekatin dia. Dia itu duduk di depan saya, biar dia bisa mendengarkan saya berbicara dengan bahasa Indonesia. Kalau misalkan anak itu sering mendengar, apalagi ini kelas 2 ya Pak, saya juga dulu di kelas 2, dia sering mendengar, dia sering berbicara sama teman-teman dia, karena teman-teman dia bilang begini, tolong ambilkan saya minum ya. Dia cuma diam. Terus temennya bilang, tolong itu namanya minuman, jadi tolong diambil. Oh dia lama kelamaan dia mengerti Pak, lama kelamaan dia mengerti. Lalu saya ketemu dengan orang tua dia. Kalau orang tua dia bisa berbahasa Indonesia, jadi di rumah dia diajarkan setiap harinya. Tadinya dia tinggal sama neneknya di Medan, terus dia dibawa orang tuanya lagi ke Jakarta. Orang tuanya setiap hari menggunakan bahasa Indonesia di rumah. Emang selama 3 bulan anak itu proses Pak, tidak langsung instan bisa bahasa Indonesia, tapi dengan kesabaran kita sebagai guru, pendekatan kita dengan orang tua, alhamdulillah, insya Allah bisa kok Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pendapatnya Bu Ai. Yang penting intinya kita adalah semua pendidik. Namanya belajar itu kita kan dari gimana caranya membuat bisa tidak bisa menjadi bisa, dan didasari dengan ibadah. Betul nggak Bu? Oke, untuk berikutnya untuk dari kelompok 2. Karena waktunya sudah cukup, ini kita kembali lagi untuk kelompok 2. Nah, ini untuk pertama kali dari Bu Heni untuk menyampaikan apa permasalahan yang ada di sekolah. Mungkin dari rekan-rekan kelompok 3 untuk bersiap-siap untuk mencatat apa yang ada untuk menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2. Moga untuk Bu Heni. Ya, baik, terima kasih Pak Aan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini saya ingin sampaikan yang ada di kelas saya, Bapak Ibu, kelompok 2 kami ini ingin istilahnya masukan dari pendapat teman-teman. Jadi ada anak yang berprestasi di sekolah saya, jadi prestasi non akademik ya Bu ya.
di mana anak tersebut sampai juara nasional olahraga pada O2SN 2 tahun yang lalu, dan ini anak sudah kelas 6. Tapi dalam kenyataannya, pada saat dia belajar pelajaran akademiknya itu, dia tidak bisa sama sekali. Dan kalau dilihat dari tes IQ-nya pun juga tidak rendah, dan dia juga bukan kategori anak berkebutuhan khusus. Tetapi dilihat dari prestasi non-akademiknya, dia sampai juara nasional itu, dia bisa. Kira-kira bagaimana pendapat teman-teman, Bapak Ibu sekalian mengenai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk berikutnya dari kelompok 2. Ya, saya Pak. Bu, monggo Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak, di sekolah saya itu ada anak yang suka membuli, yang merasa dirinya superior Pak. Dia berhak melakukan perundungan terhadap kawannya yang lebih kecil dari dia. Nah, bahkan dia itu tidak takut dengan orang tuanya maupun guru. Bagaimana solusi yang tepat untuk menangani anak tersebut, Pak? Terima kasih. Oke, untuk berikutnya, terima kasih Bu Reni. Untuk Saya Pak, saya. Ya, Bu Dewi, monggo. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan pertanyaan yang masih ada hubungannya dengan pertanyaan yang pertama dari Bu Heni. Jadi pengalaman saya di sekolah, ada anak setelah di tes IQ-nya, tesnya di atas rata-rata, jadi potensi intelektualnya itu tinggi. Tapi pada kenyataannya di kelas itu dia malah prestasinya rendah dan nilai-nilainya pun di bawah rata-rata. Apakah yang saya ingin tanyakan, apa berdasarkan tes IQ yang ada itu sudah menjadi patokan kalau anak itu memang benar-benar pintar atau potensi intelektualnya di atas rata-rata? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang terakhir dari kelompok 2, Isni ya, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jabarkan sedikit. Di kelas saya mengajar, seperti kita tahu kalau kelas rendah itu masalahnya selalu membacanya kurang lancar Bu. Jadi di kelas saya itu ada beberapa yang belum lancar membaca, sehingga mereka kesulitan dalam belajar. Yang ingin saya tanyakan, langkah apa yang bisa saya lakukan agar peserta didik tersebut bisa lancar membacanya? Itu kan peralihan dari kelas 1 kan Bapak Ibu, terkadang masih ada yang belum mengenal huruf. Itu tadi yang ingin saya tanyakan, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat peserta didik tersebut lancar dalam membaca? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yusni? Iya Pak. Oh, peralihan dari kelas 1 ke kelas 2. Kelas 2, ya. Kan selalu masalahnya Pak, di dalam membaca. Selalu saya temuin anak belum lancar di kelas 2. Jadi sehingga mereka kesulitan dalam belajar. Yang ingin saya tanyakan tadi itulah pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih sudah ditanggap pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang ada di kelompok 2 yang mewakili dari 4 orang rekan kita. Oke, untuk kelompok 3, monggo dari satu persatu untuk supaya bisa menyampaikan tanggapan di kelompok 2. Ya, untuk yang pertama kali Bu Siti Suryani. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 4 ya Ibu, yaitu pada kelas rendah ada peserta didik yang kurang lancar membaca. Kalau menurut saya, kita harus memilih
metode yang kita gunakan dalam mengajarkan membaca. Bisa kita menggunakan alat peraga ya. Biasanya kalau anak kelas rendah itu kan suka dengan warna-warna yang menarik. Ada yang tidak paham huruf. Kita tanyakan dulu kepada peserta didik itu. Adek suka warna apa? Misalnya suka warna merah. Nah, kita coba menulis, kalau masih pakai papan tulis, kita pakai spidol warna merah, mengajarkan ke anak dengan warna merah itu biar diingat ini huruf A yang gambarnya merah. Jadi anak ini misalnya nggak paham dengan huruf B, sukanya hijau, tulis pakai huruf B itu dengan warna hijau, B itu warna hijau. Ini warna hijau ini huruf B ya, diingat ini hijau ini B. Bisa juga dengan kartu warna, isinya per huruf. Karena itu baca itu termasuk kemampuan dasar. Kalau kemampuan dasar peserta didik di awal itu tidak mumpuni, maka mereka akan mengalami kesulitan untuk tingkat-tingkat selanjutnya. Dan gurunya pun juga akan mengalami kesulitan juga ketika kita harusnya udah go jauh ke KD-KD yang lebih tinggi, kita masih mengurusin anak-anak yang nggak bisa baca. Jadi menurut saya salah satunya metodenya bisa pakai kotak warna. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Mungkin untuk berikutnya Bu, Pak Nur Hamid, apa Bu Nur Mala, Bu Rina, atau mau menambahkan atau menanggapi dari pertanyaan Bu Yusni atau Bu Helmi, apa Bu Reni atau Bu Dewi, monggo silakan. Bapak, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Bu Reni. Ya, monggo Bu. Berdasarkan pengalaman saya ketika mengajar di kelas, saya juga terdapat satu anak itu yang sifat selalu membuli teman-temannya. Dia selalu memalak teman-temannya. Yang saya lakukan ialah pertama, saya berbicara dengan anaknya secara langsung. Anaknya saya panggil, saya beri pengarahan anak tersebut, saya ingatkan dia mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian dia masih belum ada perubahan, saya panggil orang tuanya ke sekolah. Kemudian dari orang tuanya saya dapat pengalaman bahwa anak tersebut itu karena dia anak satu-satunya, dia terlalu dimanja oleh orang tuanya. Sehingga anak itu merasa arogan, merasa dia yang merasa paling benar gitu Pak. Terus saya terus saja mengasih pengarahan. Kadang-kadang kalau dia nakal, saya mengasih tugas dia yang lebih-lebih. Kasih banyak tugas, ke depan dia suruh mengerjakan. Jadi hasil yang tadinya dia nakal, saya fokuskan dengan memberi tugas kepada anak tersebut Pak. Jadi mereka teralihkan dengan tugas-tugas yang saya berikan. Setiap ada tugas, dia ke bagian maju, kayak gitu Pak. Seperti itu aja saya biasanya. Saya banyak kasih drill-drill latihan aja ke anak tersebut, selain mengasih pengarahan. Saya mau menambahkan, Bapak Ibu. Ya, tadi Bu Reni pertanyaan. Maaf Pak. Seorang anak yang suka melakukan perundingan kepada teman yang lebih kecil. Sama kasar ya Bu ya? Kasar ya? Sama guru dia berani, sama teman juga berani ya? Ya, saya juga pernah mengalami, tapi sebelumnya mohon maaf ya, ini saya nggak memunculkan wajah, saya sedang nidurin anaknya masih kurang sehat. Maaf ya Bapak Ibu ya, saya sambil tidur. Saya pernah mengalami, waktu itu pernah ada anak, ya dia tuh benar-benar galak, kasar, sama siapapun berani, guru pun dilawan. Akhirnya kewalahan gitu buat ngajarnya. Ini anak harus saya apakan, saya baikin, nggak kena, saya kerasin, dia makin keras. Nah akhirnya saya dalam belajar itu tuh terus mengandalkan dia, maksudnya mengandalkan gini, mengandalkan saya tuh seolah-olah meminta dia tuh buat jadi KM, jadi ketua kelas tuh gitu ya. Saya minta artinya tuh buat ngatur kelas, gimana caranya biar kelas ini tuh tertib, rapi, dan marahin tuh anak yang suka nakal. Nah saya minta seperti itu, dan akhirnya dia nurut. Mungkin dia jadi merasa ini kali ya, merasa wah dikasih kepercayaan nih, jadi dia juga harus menjadi lebih baik dari anak-anak yang lainnya. Nah akhirnya dia nurut, dia menjadi berubah tuh setelah itu, menjadi gimana ya, maksudnya anak-anak pun karena emang dia awalnya kasar, jadi anak-anak pun jadi takut sama dia. Nah dari situ, selain dari sikap yang berubah, belajarnya pun
dia juga ikut berubah, jadi ada peningkatan, jadi mau belajar, jadi malah dia yang lebih semangat, lebih sangat belajar. Dan yang tadinya dia itu dari kasar, galak, suka melawan, malah dia lebih berprestasi sekarang, Bu. Itu karena kepercayaan kita yang kita kasih kepada dia. Jadi dia itu merasa diberi tanggung jawab. Seperti itu, Bu. Bu Rina boleh duluan. Iya, barangkali ada lagi mau menambah. Baik, Kak. Kalau saya sebenarnya bukan mau menanggapi yang pertanyaan Ibu Reni, tetapi mau yang Ibu Yusni tadi, yang tentang masalah lancar membaca tadi. Tadi kan Ibu Yusni mengatakan kesulitan anaknya, anak kelas 2 ya, Bu? Bu Yusni? Ya, kelas 2, Bu. Kelas 2. Kelas 2. Ya. Jadi peralihan kalau dari kelas 1 ke kelas 2. Kalau tadi Ibu Siti sudah menyampaikan bisa dengan metode memberikan kartu-kartu berwarna. Kalau saya sedikit menambahkan, untuk melihat ketidaklancaran anak ini membaca, dicari tahu dulu masalah tidak lancar seperti apa. Apakah masih belum bisa mengeja? Kalau misalnya masalahnya itu belum bisa mengeja huruf yang seperti apa? Sebab saya yang pernah mengajar di kelas 3, tadi Ibu Yusni di kelas 2 masalahnya, kalau di kelas 3 saya, ada juga anak yang belum lancar membaca. Masalahnya itu ada anak yang kesulitan mengeja pada huruf-huruf yang huruf mati. Misalnya huruf akan, misalnya kan, ada berhentikan. Jadi dilihat dulu bagian mana yang membuat anak itu tidak lancar membacanya. Apakah belum lancar mengeja di bagian huruf-huruf tertentu atau bagaimana Ibu Yusni? Begitu menurut saya. Kalau kita sudah tahu di bagian mana anak itu tidak lancarnya, di bagian itulah yang difokuskan permasalahannya. Misalnya anaknya tidak lancar dalam mengeja bagian hurufnya seperti ini. Nah, maka Ibu Yusninya memfokuskan pada bagian yang seperti itu. Bisa juga dengan tadi ditambahkan dengan bantuan kartu-kartu tadi yang biar anak menarik belajar membaca sehingga tujuan untuk bisa lancar membacanya bisa dicapai. Begitu kira-kira itu. Wisnu. Oke, terima kasih untuk Bu Rina. Untuk dari kelompok 3, Bu Nur Malam mungkin melanjutkan apa Pak Nur Hamid dulu? Oh enggak, Pak. Saya udahan tadi. Sekarang Pak Nur Hamid. Ya, belum kelar Bu itu. Ya Pak Nur Hamid, monggo. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menanggapi dan juga menambahkan. Pertama ini tanya dari Bu Heni. Bu Heni mana Bu Heni ya? Ayo Bu Heni, tampak. Ya, saya Pak. Akan wajahmu. Ya. Tadi Bu Heni menanyakan bahwa siswanya itu dia prestasi di akademik Bu ya. Ya, yang non akademik. Sementara di akademiknya dia rendah. Tapi ID-nya itu ibaratnya standar rata-rata, nggak di bawah rata-rata Bu ya. Ya, dan bukan anak ABK juga Pak. Ya. Jadi saya ingin menanggapi untuk masalah ini memang kan kita tahu ya anak itu beda-beda. Memang banyak anak memang yang di prestasinya tinggi di akademiknya dan juga di non akademik. Kadang di non akademiknya tidak dan sebaliknya. Jadi untuk masalah anak ini mungkin cara penilaiannya nanti gimana, apakah naik atau tidak. Padahal anak ini prestasi di non akademik seperti olahraga. Nah, jadi memang beda. Jadi untuk menyikapinya, ini anak ini kan di non akademiknya prestasinya tinggi, sudah sampai tingkat nasional, bahkan sampai ke Olimpiade. Nah, sekarang untuk mengatasi ke prestasi belajarnya di akademiknya, mungkin memang perlu pendekatan lagi. Dalam artian, mungkin karena anak ini dia udah merasa bangga, udah juara sampai nasional di bidang non akademik, ya sehingga tidak mengabaikan akademiknya. Mungkin di sini kurang. Jadi di sini sebagai guru memang perlu pendekatan lagi, mendekati si anak ini kenapa kok dia prestasi belajarnya kurang, bahkan di bawah standar lah ibaratnya. Nah mungkin tadi
nggak lupa belajar, mengabaikan, mungkin perlu pendekatan dengan orang tuanya juga, bagaimana sih supaya anak ini prestasinya juga di akademiknya ini ada minimal standar lah, karena di rapot kan yang diutamakan penilaiannya itu kan pengetahuannya. Nah, tetapi perlu diapresiasi juga untuk yang non akademik, karena kebetulan saya juga ini kan selain guru kelas juga megang ekstrakurikuler olahraga. Nah, kalau bisa sih sebenarnya gurunya ini juga ibaratnya ya guru kelasnya ini sambil mendekati. Karena kalau saya sih, ini pengalaman saya, karena saya guru kelas dan juga sebagai guru eskul, ini dulu ada siswa saya ini, dia prestasi sampai nasional, juga juara 2, juara 3, tapi di belajarnya rendah. Nah, karena saya guru kelasnya sendiri, ini saya mendekati, sambil ada arahan, kamu sudah pandai, sudah sampai juara nasional di bidang olahraga. Tapi bagaimanapun juga, ini untuk belajar ini perlu untuk nilai kayak pengetahuan seperti matematika. Karena matematika ini kan juga dalam kehidupan selalu ada nih, dari. Kamu harus belajar juga. Kalau kamu mengabaikan belajarmu, nanti sama aja kamu prestasi tetap nggak ada nilainya. Karena dalam ujian terakhir itu di ijazah adalah nilai. Mungkin perlu pendekatan seperti itu, Bu ya. Kalau masalah anak ini harus prestasi belajarnya harus tinggi juga, mungkin nggak mungkin. Karena bakat anak beda-beda. Nah, tapi nanti anak juga diarahkan, tetap suruh terus di prestasinya tadi yang akademiknya terus ditunjang. Karena bagaimanapun nanti ketika sudah SMA, kan ada nih sekolah jurusan nih, khusus olahraga di non akademik. Nah, mungkin diarahkan ke situ. Itu untuk Bu Heni, itu untuk tanggapannya. Kemudian saya ingin menanggapi dan juga menambahkan lah dari Bu Reni tentang masalah anak superior, bullying. Tadi dari Bu Mala juga benar ya, perlu ditambah kegiatan biar anak itu enggak jadi nakal. Sama tadi Bu Ika menanggapi diberi tugas atau jadi ketua kelas biar jadi dia enggak ribut sendiri. Karena mungkin anak superior ini karena kurang perhatian mungkin di rumahnya. Orang tuanya mungkin yang sibuk kerja, yang enggak kurang perhatian, kurang kasih sayang, sehingga anak ini di sekolah ini dia nakal, bullying, suka ibarat jahilin teman-temannya. Kemungkinan mereka itu butuh perhatian, butuh kasih sayang. Nah, jadi penambahannya selain tadi tugas, kemudian tadi diberi kegiatan, mungkin juga karena di SD nggak ada konselor dia, nggak ada BK. Nah, jadi mungkin guru kelasnya lah sebagai konselor. Nah, BK ini ya tadi bukan berarti memarahi anak atau membilang anak, kamu ini nakal, bukan, tapi mendekati, perlu perhatian lagi didekati. Di ibaratnya istilahnya kalau anak nakal, itunya anak jelek, kita bilang sebaliknya lah ganteng atau gimana. Jadi mereka itu merasa diperhatikan biar berubah tadi yang bullying yang suka jahilin anak-anaknya. Mungkin seperti itu. Mungkin memang guru kelas juga sebagai konselor kalau bisa. Konselor dalam arti bisa mendekati si anak yang memang memiliki kebutuhan khusus atau kurang. Itu tadi. Bu Dewi ya prestasi rendah, IQ-nya tinggi. Bukan jaminan kalau untuk tes IQ karena banyak tempat saya IQ-nya 120, 170, ternyata 0. Karena apa? Satu, anak bisa itu karena terbiasa. Tadi itu, kalau IQ-nya tinggi nggak pernah belajar. IQ-nya 200 IQ-nya, tapi nggak sama sekali nggak pernah buka buku. Saya rasa tetap kurang, tetap aja nggak bisa. Jadi pengetahuannya tadi yang IQ-nya tinggi nggak berkembang, nggak ada perkembangannya. Jadi ya harusnya itu tadi sudah punya IQ tinggi, harus ada memang pemantauan, bimbingan benar-benar. Tetap harus belajar, anak dibimbing benar supaya memang sesuai dengan IQ-nya. Kalau hanya cuma tes IQ tinggi, pintar, udah nggak belajar, pintar, jarang. Anak jenis ya contoh lah sejarah itu Thomas Alva Edison kan sekolahnya. Nah tadi kembali lagi ke nomor ini Bu Heni ya, Thomas Alva Edison sekolahnya dia nggak pintar. Mungkin karena kurang gurunya dalam memahaminya. Ternyata dia di luar menemukan ini kan bohlam lampu. Nah karena dia ternyata tadi tekun. Karena mau ada kemauan. Bu Yusni menambahkan tadi udah jelas ya, dan pokoknya udah harus diperhatikan. Ini tambahnya setiap masuk kelas sebelumnya ada 5 menit lagi kita beli literasi membaca. Jadi terbiasa. Nah mungkin di situ mungkin karena kurang membaca, mungkin setelah berdoa semenit atau 2 menit, anak-anak yuk kita kan ada pojok baca tuh, nah suruh membaca, dia terbiasa. Yang tadinya nggak bisa membaca, insya Allah bisa. Karena saya dulu juga waktu saya masih SD, masih TK, mau sekolah TK aja saya masih ingat. Kalau belum bisa membaca, terus nggak boleh sekolah.
Ini saya ada koran baca, saya nggak tahu apa bacaannya, ngikutin, aja lama-lama bisa sendiri. Nah mungkin itu aja tanggapan dari saya, itu Pak Aan. Oke, terima kasih Pak untuk Nur Hamid. Kalau sudah ngomong pokoknya udah untuk yang lain ya. Untuk kelompok 2 mohon maaf ini. Ini untuk kelompok 2 karena waktunya sudah kelompok 3 untuk menanggapi karena waktunya sudah habis. Jadi kita kembali lagi ke kelompok 3 itu. Karena waktunya kita kan dibatasi, bukan maksud apa-apa. Untuk di lain waktu bisa dilanjutkan lagi karena ini pertanyaan ini permasalahan ini sangat bervariatif dan menarik. Jadi sini udah mulai panas di sini ya. Ya untuk kelompok 3, monggo untuk permasalahan apa yang ada di sekolah masing-masing yang bisa diutarakan di sini. Ya. Saya Pak. Bu Sylvia, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 4 siap menanggapi ya. Yang menjadi permasalahan di sekolah saya di Kota Solok ini sering kali terjadi ketika ada suatu bacaan baik itu berupa cerita pendek atau dongeng baik yang disajikan oleh guru maupun siswa sendiri yang bercerita atau melalui video-video. Ini sering terjadi anak-anak kurang memahami isi cerita tersebut. Jadi ketika sudah selesai bercerita, ketika kita ingin meminta tanggapan dari anak-anak ini, apa-apa saja pesan atau amanat dalam cerita tersebut, kemudian bagaimana alur ceritanya, sering anak-anak ini tidak memahami cerita yang sudah kita sajikan. Jadi bagaimana cara atau trik-trik kita supaya anak memahami bacaan baik itu cerita pendek atau dongeng yang kita sajikan tadi. Nah itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Sylvia. Untuk berikutnya dari kelompok 2, Bu Deviana. Oke, selamat pagi. Lanjut ya untuk dari kelompok 3 ini terkait dengan anak ABK tadi. Kan tadi memang kesimpulannya tidak disamakan untuk capaian pembelajaran. Yang jadi permasalahan di sekolah saya itu begini Pak. Ketika memang sudah tidak disamakan, tetapi bagaimana solusinya pada saat penuangan untuk penilaian di raport Pak. Karena terjadi di sebelum naik ke kelas ini banyak dari orang tuanya ini melihat kok ini nilainya kok seperti ini padahal kan anak saya tidak ABK gitu. Nah itu yang mau saya tanyakan itu bagaimana penuangan atau penilaiannya itu dituangkan di raport Pak. Karena memang tadi kan kesimpulannya memang iya pencapaian pembelajarannya tidak sama. Jadi pertanyaan intinya bagaimana cara menuangkan penilaiannya itu ke raport. Terima kasih. Untuk Bu Nyoman, ini dari kelompok 3 ya? Iya Pak, ya. Yang angkat tangan soalnya. Nyoman. Ya, monggo Bu. Jadi begini Bapak Ibu, di dalam pembelajaran saya tuh cenderung mengalami kesulitan saat saya menyampaikan materi kepada anak-anak. Saya bertanya kepada anak, apakah anak-anak sudah mengerti? Nah, jawaban anak-anak serempak, mengerti Bu. Tapi setelah saya memberikan evaluasi kepada anak-anak, ternyata banyak dari anak-anak itu malah remedial, Pak. Jadi di sini yang saya tanyakan, bagaimana sih Pak, Bapak Ibu cara mengasah kemampuan bertanya kepada anak, agar anak-anak itu kalau ditanya apa yang mengalami kesulitan, anak itu bertanya, begitu Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan Bu Nyoman. Berikutnya untuk Bu Ika. Ini dari kelompok 3. Kelompok 3 ada lagi yang mau bertanya? Apa saya yang bertanya nih? Bu Nurmala. Bu Nurmala, tolong Bu ya. Bu Ika. Bu Ika mau bertanya apa gimana? Soalnya angkat tangan terus ini. Iya. Masih ya. Oke, saya bertanya ya. Iya. Nih, saya kan mengajar di DKI Jakarta, belajar online sejak tahun 2020, semenjak awal pandemi. Jadi kita belajarnya secara online, aplikasi yang kita gunakan ialah rata-rata guru menggunakan WAG,
Google Classroom, dan Zoom sebagai media pembelajarannya. Yang jadi kendala buat saya ialah ketika saya memberikan tugas, itu anak-anak hampir 60% jawabannya sama atau hasil googling dari internet. Yang mau saya tanyakan bagaimana cara saya mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah. Untuk kelompok 4, satu persatu untuk bisa menanggapi dari pertanyaan dari Bu Sylvia, Bu Deviana, Bu Nyoman, dan Bu Nurmala, satu demi satu. Ya, untuk yang pertama kali Bu Pipiani. Ini untuk menanggapi dari pertanyaan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari 4 permasalahan yang ada di peserta di kelompok 3, saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan Ibu Deviana, Bu ya. Untuk masalah ABK, bagaimana solusi penuangan nilai di rapor untuk anak ABK? Ya, apa dibedakan dengan peserta didik yang biasa saja ya Bu ya? Sebenarnya kan sekolah itu dibagi anak ABK itu untuk di sekolah negeri itu kan ada sekolah inklusif dan sekolah biasa. Kalau sekolah ini inklusif biasanya dia mempunyai rapor tersendiri ya Bu, karena dia menerima anak ABK. Sedangkan untuk di sekolah negeri kalau sudah terlanjur menerima anak ABK, maka raportnya kalau di sekolah saya ada juga anak ABK. Jadi raportnya Ibu tetap rapor seperti anak-anak yang lain. Tetapi mulai dari penilaian, baik itu penilaian di ulangan harian atau ulangan kenaikan kelas atau tugas-tugas apa saja, tuh kan kita mempunyai KKM ya Bu ya. KKM-nya tetap sama, tetapi diberi catatan kecil, diberi tanda. Misal kalau yang lain pena kita tetap pena hitam, tetapi dikasih bintang. Jadi tetap bisa makan tapi diberi catatan Bu. Catatan kalau anak ini nilainya 80 berbeda dengan 80 dengan anak yang biasa. Jadi dia mempunyai standar nilai yang berbeda. Jadi pas pembagian raport nilainya itu biasanya untuk anak ABK itu akan dijelaskan kepada orang tuanya langsung masalah nilainya. Jadi dia mempunyai standar nilai ataupun catatan tersendiri Bu. Walaupun nilainya sama sebenarnya, tapi dia diberi catatan di raportnya diberi catatan kalau nilainya itu ya sesuai dengan kemampuan dia. Kemudian untuk Ibu Nyoman, bagaimana cara mengasah kemampuan anak untuk bertanya? Ya, pertama ya Bu ya, memang kita ketahui anak didik itu mempunyai sifat yang berbeda. Ada yang pemalu ya Bu. Jadi untuk menarik perhatian anak agar dia mau bertanya, yaitu pertama-tama kita harus memberikan ini Bu, memberikan motivasi dulu, kemudian kita memberi hadiah Bu. Kalau saya terkadang permen saja anak-anak sudah sangat senang Bu. Terkadang juga siapa yang bisa mau bertanya dan bisa menjawab akan saya kasih pena. Biasanya dengan cara membujuk seperti itu, merayu seperti itu, dengan iming-iming seperti itu, anak akan tertarik. Entah itu jawabannya, entah pertanyaannya atau jawabannya itu melenceng ya Bu ya. Yang penting kita menghargai dia untuk berani bertanya. Itu saja Ibu untuk tanggapan saya untuk 2 pertanyaan di atas. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini ke Bapaknya dulu, Pak Muklas dulu untuk menanggapi dari siapa untuk pertanyaan 1 sampai 4 dari kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi, sebelumnya saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Budiani mengenai pertanyaan Bu Nyoman dan Bu Deviana. Kemudian yang akan saya tanggapi yang pertama adalah dari Bu Sylvia. Tadi permasalahannya ketika anak
ada bacaan atau cerita, kemudian ketika ada pertanyaan anak kurang memahami atau bagaimana tadi ya? Kalau pengalaman saya, anak kurang memahami isi cerita dongeng atau cerita pendek, Pak, isinya. Isi dari cerita dongeng. Cara membaca atau memahami dari isi cerita. Atau video ya, atau isi cerita. apa. Kemudian ada pesan amanatnya seperti apa. Itu terkadang tidak mengerti atau kurang memahami anak-anak, Pak. Ya, kalau pengalaman saya sebelum kita menyampaikan sebuah cerita, kita juga menyampaikan pengalaman kita sebelum cerita itu disampaikan. Jadi sebelum cerita itu disampaikan ke anak, kita baca dulu. Ini tentang apa sih isinya? Kemudian kita hubungkan dengan pengalaman kita sebagai guru tentang bacaan itu. Kemudian ketika membaca, kita juga membuat aturan-aturan di dalam kelas. Misalnya ada sebuah bacaan, nanti si A membaca, yang lainnya nanti harus si A membaca. Dalam bacaan itu kan ada beberapa paragraf. Satu anak si A dicatat satu paragraf. Kemudian yang kedua, yang paragraf kedua nanti yang lainnya. Jadi ketika satu membaca, yang lainnya harus memperhatikan. Dan yang kedua nanti kita acak siapa, tidak urusan, kita acak. Kemudian kita sampaikan dulu di awalnya. Nanti yang tidak bisa melanjutkan bacaan yang dibacakan oleh anak pertama, nanti kita seperti bermain lah, suruh penyanyi atau apa. Jadi nanti ketika satu anak membaca, maka yang lain akan memperhatikan. Kadang kan anak satu membaca, yang lainnya main pulpen, ada yang main apa, sehingga ketika ditanya tentang bacaan yang dibaca temannya, anak kurang memahami. Jadi nanti di awalnya kita harus membuat aturan dulu, membuat aturan tentang apa yang akan kita pelajari pada waktu itu tentang bacaan tadi. Menurut saya itu. Kemudian juga nanti misalnya nanti yang bisa menjelaskan tentang paragraf ini akan dikasih hadiah atau motivasi atau apalah setelah Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang dari saya, dari Bu Sylvia. Kemudian selanjutnya dari Bu Nurmala atau mau Bu Nurul yang mau menjawab, silakan. Bu Nurul, monggo. Kamu kelas sudah? Sudah, betul aja nggak apa-apa. Ya udah, Bu Nurul, monggo mau menanggapi siapa? Saya menambahkan sedikit dari pertanyaannya Bu Sylvia ya. Kalau saya pada materi dongeng atau wacana, biasanya ketika membacakan saya itu mengajak anak untuk berinteraksi. Misalnya ketika kita menceritakan tokoh-tokoh dongeng, hewan atau apa siapa, nah kita mengajak anak untuk saling bertanya. Misalnya sifatnya apa, terus di situ suasananya bagaimana, seperti itu Pak. Kemudian untuk kalau kasusnya Bu Nurmala, ini kayaknya hampir rata-rata ya Bapak Ibu di sekolah kita. Ini kan anak share Google, pasti kan karena dia sudah tidak tahu dengan materinya, malu untuk bertanya guru atau tidak mau, di rumah dia tidak ada yang ditanya, akhirnya dia share Google. Nah ini kita harus menegaskan anak untuk sering bertanya jawab dengan guru. Misalkan kalau sudah diberi materi, ayo anak-anak yang belum tahu tanya dengan bu guru. Misalkan di rumah ada orang tua atau kakak yang bisa ditanya, bisa ditanyakan ke orang tua. Nah itu sebenarnya salah satu faktornya yaitu tadi Pak, orang tua memang kurang mendukung juga. Sebenarnya kalau mendukung walaupun orang tua nggak tahu kan, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya nggak menyimpang jauh dari buku Pak, dari materi. Seperti itu menurut saya. Oke. Monggo untuk kelompok 4 menanggapi lagi karena masih ada waktu. Ya, untuk Bu Pitiani lagi. Ya, sedikit menambahkan untuk pertanyaan Ibu Mala. Jadi bagaimana cara mengatasi jawaban yang diambil? Ya rata-rata murid-murid kalau belajar secara daring ini, ya karena kita tidak melihat ya Bu ya, jadi pasti anak-anak mengambil sumbernya dari Google ya, dari YouTube. Nah, jadi sama seperti saya ya, jadi rata-rata nilai anak itu sama. Kalau itu memang kelemahan kesulitan kita sebagai guru untuk menilai anak secara
apa ya Bu ya, secara objektif lah Bu ya, karena kita tidak tahu mereka bisa kadang anak yang biasa aja tetapi nilainya sangat bagus karena dia lebih rajin membuka sumber seperti Google, YouTube, sedangkan anak yang biasanya peringkat itu karena tidak didukung mungkin fasilitas atau orang tuanya, jadi dibiarkan saja, jadi nilainya menurun ya Bu. Nah jadi salah satu cara saya Bu, jadi nilainya itu kan rata-rata biasanya sama itu 100 semua, jadi kita tidak bisa membedakan lagi mana anak yang pinter lah anggaplah Bu ya, atau anak yang biasa-biasa saja. Saya pertama seperti itu Bu, salah satu cara saya untuk membedakan akhirnya kadang saya memvideo call mereka, terkadang secara mendadak ya, terkadang secara terjadwal, ada juga secara langsung Bu ya, tanpa pemberitahuan dahulu, dan pertama-tama saya ajak ngobrol, kemudian saya tanya sepintas mengenai, saya memberikan beberapa pertanyaan, mungkin hanya 1 atau 2 pertanyaan saja tentang materi soal yang pernah kita berikan sebelumnya. Biasanya Bu, dari cara dia menjawab dari pertanyaan itu akan kelihatan kemampuan anak itu. Apakah sama persis atau berbeda dengan pertanyaan yang pasti sebelumnya kita berikan. Biasanya itu akan terlihat dari cara dia menjawab. Dari situlah kita akan bisa membedakan yang mana anak-anak yang benar-benar itu dijawab oleh orang tua mereka atau memang mereka benar-benar menjawabnya sendiri, seperti itu Bu, untuk menambahnya. Oke, terima kasih Bu Fitriani. Untuk Pak Muklas, monggo kalau mau menambahkan lagi. Atau yang lain dari kelompok 4. Iya, saya Pak. Masih ada waktu kan ya? Ya, saya akan menambahkan dari masih. yang disampaikan Bu Fitriani, sebenarnya sama seperti yang disampaikan Bu Fitriani. Cuma yang ini tadi kan permasalahannya banyak jawaban anak ambil di Google, terus kita nggak tahu anak itu sebenarnya bisa apa enggak tentang materi itu. Dan menurut saya di sini kan Buntut Malam menggunakan media Zoom salah satunya. Ya, dalam pembelajaran Zoom itu, misalnya kita belajar hari ini, kita mengulas lagi materi sebelumnya yang kita tugaskan, tapi anak banyak yang mengambil dari internet, dari Google. Kita pancing-pancing dengan pertanyaan-pertanyaan tentang materi sebelumnya. Nanti anak akan kelihatan mana yang benar-benar paham dengan materi yang diambil, mana yang kurang paham. Dan dari situ juga kita juga bisa meluruskan apabila ada jawaban anak yang menyimpang atau kurang sesuai dengan yang ditanyakan. Menurut saya seperti itu, bisa menggunakan media Zoom tadi kan kelihatan semuanya. Kita lempar pertanyaan tentang materi itu, siapa yang aktif menjawab, siapa yang jawabannya sesuai apa enggak, kita bisa kasih penguatan di situ. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, untuk karena waktunya sudah habis untuk pertanyaan dan tanggapannya dari kelompok 3 dan 4. Untuk berikutnya yaitu kelompok 4 yang menanggapi yaitu dari kelompok 1. Jadi persilakan untuk kelompok 4 untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolahnya masing-masing. Monggo untuk pertanyaan yang pertama dari Bu siapa? Ya, Bu Lailatul Wijayanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu, permasalahan saya kebetulan di sini saya mengajar di kelas 1. Berhubung sekarang keadaannya sedang daring, itu jadi permasalahan buat saya. Terus kebetulan sesuai kondisi lingkungan di sini, untuk masalah daring itu kurang berjalan lancar karena hanya menggunakan media WA group itu. Nah, itu pun kalau kadang saya memberikan materi hari ini, itu mungkin mereka itu bukanya bisa malam, bisa besok karena orang tuanya sibuk kerja begitu. Sedangkan anaknya itu kan ini baru kelas 1. Saya juga bingung bagaimana ya caranya untuk mengajarkan seperti pembelajaran dasar calistung itu kepada anak didik saya di kelas 1 supaya lancar seperti itu, supaya tidak ada terkendala. Bagaimana caranya seperti itu yang saya tanya. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Ya.
Ya, untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya Bu Wartini, monggo untuk menyampaikan apa yang ada permasalahannya di sekolahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bertugas di SD Negeri 209 Palembang yang letaknya berada di pinggiran kota Palembang. Dan rata-rata orang tua siswa saya itu hanya tamatan SD dan tidak mementingkan tentang pendidikan. Nah, permasalahan saya ada hubungan dengan latar belakang tersebut. Saya sekarang ini mengajar di kelas 6 SD, tapi di kelas saya ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca, bahkan menulisnya saja huruf-hurufnya masih kurang. Hal ini mempersulit saya dalam proses pembelajaran karena di kelas 6 siswa itu dituntut pemahaman yang tinggi, bukan lagi mereka itu dituntut untuk belajar membaca. Yang saya tanyakan itu bagaimana cara saya mengatasi siswa tersebut yang tidak bisa membaca sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Itu saja. Terima kasih. Ya. Untuk berikutnya Bu Enti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang permasalahan yang ada di sekolah saya saat ini, terutama di kelas saya ya. Di sekolah saya itu, terutama di kelas saya itu masih banyaknya kurangnya motivasi dari keluarga, terutama orang tua ya dalam pembelajaran. Jadi orang tua itu cenderung cuek. Jadi saat pembelajaran, apalagi saat ini kita pembelajaran daring, orang tua itu kadang-kadang kayak seperti kurang support gitu ya. Jadi pembelajaran itu kadang terhambat. Jadi seolah-olah kita loh yang butuh murid, bukan murid yang butuh guru ya. Jadi saat mengerjakan, kalau saya ngirim tugas, kadang-kadang dari grup WA kan kadang-kadang HP anak-anak itu barengan sama orang tuanya ada yang kerja gitu, bahkan sebagian ada yang hanya tinggal sama neneknya saja gitu. Jadi karena orang tuanya TKW gitu, jadi saat mengerjakan tugas itu jarang sekali yang tepat waktu, bahkan terkesan menyepelekan. Bahkan banyak orang tua itu banyak yang suka minta izin, Bu, anaknya saya hari ini nggak bisa ngerjain tugas, anaknya saya bawa ke tempat neneknya, anaknya saya bawa rewang apa gimana. Ya, jadi gimana sih cara memotivasi orang tua itu agar kita ini daring ini benar-benar sekolah seperti biasa, bukan sekedar kayak liburan gitu loh. Gimana memotivasinya orang tua itu agar mereka itu benar-benar memprioritaskan dulu bahwa benar-benar saatnya belajar, ya belajar dulu gitu. Terima kasih. Ya, untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir yaitu Bu Tri Hartini, monggo. Iya Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam. Permasalahan saya, jadi ada siswa yang temperamen, mudah emosi, dan kalau marah itu suka ngamuk. Ngamuknya itu parah banget ya Bapak Ibu, seperti kesurupan. Jadi meja kursi itu sampai digelempang-gelempangin gitu, kelasnya diacak-acak ya. Bahkan sama guru pun tidak sopan, tidak takut sama guru ya. Pernah suatu ketika anak itu ditegur sama guru lain ya, bukan saya. Pada waktu itu di kelas dia makan donat, ditegur sama guru itu. Responnya luar biasa dari anak itu. Donat yang dia pegang itu dilempar ke arah guru, bahkan lemparnya itu ke arah muka guru itu. Tapi alhamdulillah bersyukurnya si guru bisa menghindar, jadi tidak langsung terkena ke wajah ya, hanya terkena ke pakaian. Dari situ saja guru itu sakit hatinya itu betul-betul ya, sampai sekarang tidak bisa melupakan kejadian itu. Bahkan mungkin guru itu tidak bisa memaafkan kelakuan si anak. Nah, setelah ditelusuri anak tersebut seperti itu, ternyata karena didikan orang tuanya ya. Orang tuanya itu cenderung
keras atau bahkan kasar ya, dengar-dengar bapaknya juga temperamen seperti itu. Tapi di balik pribadi yang seperti itu, anak itu mempunyai prestasi dalam bidang matematika ya. Untuk mata pelajaran matematika nilainya cukup bagus. Tapi si anak bukan karena rajin belajar ya, tapi karena dia suka sama matematika. Jadi untuk pelajaran lain nilainya rendah. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyikapi anak tersebut? Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menyampaikan ibaratnya unek-unek atau curhat ini ya, curhat mah di sini ya semuanya. Nah, oke, untuk kelompok 1 mungkin sudah ada yang ingin menanggapi, yaitu Bu Fiska. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aan untuk waktu yang sudah diberikan. Saya coba menjawab ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya pertanyaan Bu Laila, pertanyaan Bu Wartini, pertanyaan Bu Enti, dan pertanyaan Bu Trihartini itu langkah pertamanya hampir sama ya, yaitu pendekatan dulu ke anak. Itu dulu yang pertama ya, karena objek kita adalah anak gitu ya. Cuma nanti untuk tahap-tahap berikutnya itu yang berbeda antara Bu Laila, Bu Wartini, Bu Enti, dan Bu Trihartini ya. Kalau untuk Bu Enti tadi pertama kita lakukan dulu pendekatan ke anak kita. Karena anaknya cuek ya, orang tuanya juga cuek gitu kan, dari susah gitu ya. Bagaimana ya, tadi pertama kita lakukan pendekatan dulu. Kita tidak bisa ya Bu ya langsung masuk ke orang tuanya, tapi kita ke anaknya dulu. Karena bagi anak, guru itu adalah dewa. Bahkan orang tuanya, kalau anak sudah dekat sama kita, anaknya, orang tuanya mau berkata seperti apapun, tetap yang benar adalah guru. Gitu ya. Jadi tadi yang pertama kita lakukan pendekatan bagaimana si anak itu bisa nyaman dengan kita. Gitu ya. Untuk ke orang tuanya itu hanya untuk penguatan kita aja, untuk menguatkan, mengarahkan bahwa kita harus ada kerjasama loh. Kita ngomong gitu ya sama orang tuanya. Tapi tetap yang pertama adalah pendekatan kita ke peserta didik kita gitu. Kita harus membuat dia menjadi nyaman dengan kita agar anak tersebut ya bisa ikut gitu dengan apa yang kita arahkan. Seperti itu ya. Terus tadi pertanyaan Bu Wartini, huruf-huruf masih kurang memahami sehingga sulit untuk mengikuti pembelajaran, begitu ya Bu ya? Bu. Iya Bu, untuk seperti itu ya. Iya. Untuk permasalahan yang seperti ini, selain kita lakukan pendekatan ke anak, kita juga harus ada kerjasama antar guru. Antara guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, dan seterusnya. Kita harus samakan frame, kita harus punya target nih. Target pencapaiannya, kelas 1 harus bisa apa gitu ya. Kelas 2 ibu harus bisa apa, kelas 3 harus bisa apa gitu. Kalau kita hanya bekerja sendiri memang sulit juga gitu ya. Jadi harus punya target dari kelas masing-masing, harus punya pencapaian, sehingganya kerja kita yang di kelas tinggi nggak terlalu berat gitu ya. Seperti itu. Dan caranya bagaimana? Ya tadi, banyak metode-metode yang bisa digunakan sehingga anak bisa memahami cara membaca. Kembali lagi ke gurunya masing-masing Bu ya, cara metodenya, pendekatannya. Seperti itu. Kalau untuk Bu Trihartini, suka ngamuk, temperamen. Gurunya aja diperlakukan kasar ya. Iya Bu, betul. Iya. Nah, kalau yang seperti ini, kalau dari saya, ya tadi ya pertama pendekatan ya Bu ya, kita lakukan pendekatan ke murid kita sampai kapan? Sampai bisa. Karena tadi sebenarnya guru SD itu mudah. Kalau kata guru saya ya, menjadi guru SD itu mudah. Karena tadi apa kata gurunya? A, kata gurunya A. Meskipun gurunya salah, orang tuanya benar, karena gurunya salah ngomong, tetap gurunya yang diikuti. Kenapa? Karena tadi gurunya sudah didewakan oleh si anak. Gitu. Nah tugas kita
harus seperti itu. Bagaimana si anak itu bisa nyaman dengan kita. Kalau misalkan anak itu belum bisa nyaman dengan kita, berarti kita belum berhasil. Gitu ya. Karena tadi juga, kalau misalkan anak itu temperamen, itu berasal dari biasanya, karena keluarganya. Gitu ya. Karena dia mencari perhatian, nggak tahu caranya bagaimana. Karena di rumah diperlakukan kasar, suka melihat kekerasan dalam rumah tangga, dia nggak tahu kalau itu ternyata salah. Itu tugas kita ya Bu ya, untuk meluruskannya dengan cara tadi, membuat anak nyaman dulu dengan kita. Biar kita bisa ngomong dari hati ke hati dengan si anak. Saya juga punya Bu murid yang seperti itu. Lakukan pendekatan yang pasti. Sekarang kan sudah zaman digital ya Bu ya, jadi tidak hanya di sekolah misalkan kalau tidak dari. Tapi kita bisa lewat WA, kita tanya kabarnya gimana gitu. Anggap dia sebagai sahabat kita. Dia menganggap kita sebagai sahabat gitu ya Bu ya. Maksudnya gitu. Itu jawaban dari saya, nanti akan ditambahkan oleh teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik ini masalahnya yang ada. Tapi terkadang yang belajar itu di sekolah itu malah orang tuanya bukan siswanya ya terkadang itu. Ya, untuk selanjutnya Bu Armalia. Terima kasih kesempatannya Pak Aan. Apa suara saya terdengar Pak? Ya, Bu, terdengar Bu. Oh, terdengar ya. Alhamdulillah. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Bu Enti ya. Sepertinya apa yang Ibu rasakan itu juga yang saya rasakan. Saya mengajar di SD 1 Gedung Air, sepertinya sudah kota, tapi anak-anak juga cenderung menyepelekan saat pembelajaran daring. Jadi mereka menganggap kita ini sedang liburan, sedang ada pandemi yang harus di rumah saja tanpa harus belajar. Jadi awal-awal itu anak-anak sering hilang Pak. Saya juga merasakan mereka tidak hadir 2-3 hari, kemudian ditelepon berkali-kali, itu malah gurunya diblokir. Seperti itu ya Bu. Jadi kita bingung, kita mau cari ke rumahnya atau seperti apa. Jadi siasat saya menyiasati dengan memberikan jadwal Bu kepada anak-anak. Jadi kami belajar dari jam 8 sampai jam 12. Untuk anak-anak yang gadgetnya bersama dengan orang tua, itu boleh mengumpulkan tugasnya malam atau saat orang tuanya sudah pulang. Tapi untuk anak-anak yang pegang gadget, biasanya kelas tinggi, mereka sudah memegang gadget sendiri, itu saya batasi dari jam 8 sampai jam 12. Kita belajarnya tetap seperti biasa, ada jadwal mata pelajarannya. Kemudian saya memberikan transparansi nilai, Bu. Jadi anak-anak yang belum mengumpulkan tugasnya, itu nilainya kosong. Itu saya share di grup WA. Jadi mereka melihat, oh si ini belum nih, nanti teman-temannya kan bisa saling mengingatkan untuk mengumpulkan tugasnya. Kemudian ada anak-anak yang hilang itu, kita sebagai guru jangan bosen-bosen Bu untuk mencari anak tersebut, jangan sampai dia tidak ditemukan. Jadi saya terkadang saya sampai WA berkali-kali, nanti saya tanya temennya ada yang bisa membantu untuk si A belum mengumpulkan tugas seperti itu Bu. Mungkin itu yang bisa saya bagi karena saya juga mengalami hal yang sama. Terima kasih. Untuk Bu Divla, kayaknya mau menyampaikan atau Bu Ulfa yang ini sudah angkat tangan. Iya, terima kasih Pak An. Insya Allah ya, kalau dengar masalah-masalah Bapak Ibu di kelompok 4 luar biasa banget gitu. Tadi sudah disampaikan dengan Bu Fiska ya, terkait langkah awal yaitu mendekati anak-anak dari keempat masalah ini. Betul sekali kalau pengalaman saya dari masalah 1, 2, 3, dan 4 dari Bu Laila, Bu Wartini, Bu Enti, dan Bu Trihartini. Yang pertama pendekatan. Untuk yang kedua, untuk masalah Bu Enti, kalau di sekolah saya, kebetulan
Di sini mungkin nggak ada yang swasta ya, di negeri semua, Masya Allah. Kalau saya di swasta, justru bahkan kalau sebelum kita, anak-anak masuk sekolah ya, kelas 1 itu, orang tuanya ada pertemuan dengan guru kelas dan manajemen sekolah. Jadi ada kepala sekolah, ada wakil, dan ada guru kelasnya yang mengampu di kelas itu. Jadi, selain pendekatan ke siswa, kita juga ada yang namanya orientasi untuk orang tua siswa. Jadi orang tua itu dipahamkan bahwa anak-anak sekolah di sini itu untuk apa? Apa tujuan orang tua menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kita? Intinya apa sih yang menjadi motivasi orang tua untuk menyekolahkan di kita? Ketika memang ada motivasi hanya sedikit saja, agar bisa baca, Bu, gitu kan bahasanya. Itu sudah jadi motivasi pertama. Istilahnya itu bisa membangun motivasi kembali. Kita bisa menyampaikan ke orang tua siswa bahwa ketika anak-anak, kalau kita nih Bu, kalau lulusannya tidak sebaik yang lain, mungkin SD, SMP. Orang tua saya juga SD, SMP. Tapi kita harus punya semangat. Intinya, semangat untuk anak-anak kita lebih baik dari kita. Jangan sama dengan kita atau bahkan di bawah kita. Kita sampaikan ke orang tua kita, orang tua anak-anak kita di awal masuk sekolah. Bisa kalaupun sudah naik kelas 2, berarti di awal masuk kelas 2. Kalau di sekolah saya begitu. Jadi setiap naik ke kelas itu orang tuanya ada pertemuan dengan wali kelas gitu. Itu untuk Bu Enti ya. Istilahnya untuk memotivasi orang tua siswa. Kalau untuk anak-anak tadi sudah ada teman-teman yang menyampaikan ya, gitu. Kemudian untuk Bu Trihartini, Masya Allah ya, itu siswanya temperamen, kemudian ke gurunya juga sama. Kalau sekolah saya juga bahkan tidak hanya satu, ada beberapa, bahkan di setiap jenjang itu pasti ada. Dan Masya Allah ya, kalau di swasta itu bahkan anak-anaknya lebih tidak bisa diam. Kalau kita ngajar itu duduk diam itu hanya beberapa menit. Iya. Kalau dilakukan pendekatan tadi sudah. Kemudian saya juga sama melakukan pendekatan sudah, ngobrol sudah, isunya dengan orang tua sudah. Dan kita tidak boleh patah semangat dan nggak boleh. Kalau jadi guru, kalau bagi saya nggak boleh ada rasa kita sudah menjudge ya Bu ya. Kalau anak ini nih pokoknya saya udah males banget gitu sama anak ini, enggak. Karena kita sebagai guru kan mengarahkan ya. Apalagi anak-anak yang temperamennya begitu. Kalau saya dekati bahkan mau sampai akhir dia belum bisa berubah, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kita proses. Nggak apa-apa, nanti di jenjang berikutnya kita sampaikan ke guru kelasnya lagi. Iya, banyak guru yang malas menghadapi. Kita jangan malas, Bu. Kitanya jangan malas. Karena apa ya? Jadi guru SD itu luar biasa. Kalau bagi kalau kata orang tua saya, guru SD itu luar biasa. Dari dia belum bisa baca, jadi bisa baca. Amal jariahnya banyak kalau bahasanya, gitu. Jadi tabungan kita banyak. Tabungan kita di akhirat insya Allah banyak. Jadi nggak masalah Bu. Jadi kalau orang lain, guru-guru yang lain malas, kitanya jangan malas. Kalau saya gitu. Satu lagi yang pasti kita berdoa Bu, semoga anak itu diberikan hidayah, karena kita nggak tahu ke depannya anak itu akan jadi apa. Bisa jadi justru anak yang seperti itu akan menjadi lebih baik nantinya. Bahkan anak saya dulu di kelas 1 yang suka begitu, mukul, meludah ke saya sudah biasa. Kena muka, kena jilbab, kena apapun juga biasa. Iya, sayang potensinya ya Bu ya. Nggak apa-apa, kita asal potensinya nggak masalah. Jadi tetap kita layani, kita arahkan sambil agar nanti bisa lebih baik. Kalau dulu saya ngobrol dengan anak itu, saya sampaikan ketika naik kelas saya sampaikan begini. Namanya Alif, kalau anak saya namanya Alif ini. Alif nanti di kelas 2, Alif kan besok sudah naik kelas 2. Kita beri
apa ya namanya, di alam bawah sadar dia lah, bahwa kita itu menanamkan nasihat sebenarnya, tapi dengan bahasa kita bisa nyampe ke dia ya. Alif nanti di kelas 2, insya Allah Alif lebih baik lagi. Tidak ada guru-guru yang tersakiti lagi. Cukup Bu Ulfa di sekolah ini yang Alif Alif melakukannya untuk Bu Ulfa saja, tidak dengan yang lain. Ini khusus antara kita, gitu bahasanya. Jadi alhamdulillah dari kelas 2 sampai kelas 6, Alif ini nggak pernah mukul satu guru pun. Jadi benar-benar kita ini ya, dekatinya memang personal banget untuk anak ini, gitu. Itu untuk Bu Trihartini. Bisa ya Bu ya? Ya intinya di akhirnya berdoa Bu, karena Allah yang membolak-balikan hati ya. Itu sih kalau saya. Iya. Kemudian yang lain untuk Bu Laila ya. Bu Laila Masya Allah di kelas 1. Saya ngajar kelas 1 6 tahun Alhamdulillah di sini. Kemudian sekarang di kelas atas, justru saya malah bingung kalau di kelas atas, karena nggak biasa di kelas atas ya. Masya Allah. Kalau di kelas 1 itu memang terkendala ketika daring ya Bu ya. Kalau di sini, kalau di sini metodenya selain WA group, ada GT, ada Zoom. Di sini juga namanya home visit. Home visit itu kita mengunjungi ya betul, tapi mengunjunginya satu persatu. Gitu. Jadi satu persatu kita jadwalkan kunjungan. Setidaknya ketika kita mengunjungi rumahnya, intinya kita paham di rumahnya itu bagaimana, tanggapan orang tua bagaimana. Jadi kita nanti bisa bersikap bagaimana nih ketika kita mau mengajar. Kita cari celahnya bagaimana untuk kelas 1 untuk belajar membaca. Ketika mau di akhir pertengahan semester nanti akhir, ketika ada yang belum lancar membaca, kita panggil ke sekolah beberapa dengan catatan orang tua mengizinkan, karena kita juga nggak bisa ya Bu ya kalau tanpa orang tua mengizinkan. Intinya hanya tinggal beberapa. Jadi home visit, kalau di sini home visit dijadwalkan siapa hari itu siapa gitu. Itu sih bahasanya, biar pendekatan ke lingkungan, ke anaknya juga gitu. Kalau untuk Bu Wartini, saya belum pernah di kelas 6 sih sebenarnya, cuman di sini ada beberapa di kelas 6 yang memang belum bisa baca ya. Kalau di sini itu dicari permasalahannya apa. Kalau dulu ada yang dia ini matematikanya bahkan yang kurang ya Bu Wartini ya. Kalau matematikanya kurang, ternyata memang dia ini siklus perkembangan dari kecilnya kurang. Siklus dari perkembangan kecilnya dia tidak merangkak. Kalau bahasa psikologinya, dia tidak melalui tahapan perkembangan. Tahapan perkembangannya kurang karena dia tidak merangkak dari kecilnya. Jadi ada sesuatu yang dia kurang di matematika. Jadi dicari solusinya itu dia dimulai ajarkan merangkak lagi di kelas 6. Nggak masalah karena kita mau tahu ya, mau tahu dia gimana nanti. Jadi nggak serta-merta kita langsung kasih materi yang banyak. Karena dia dari awal kita cari solusinya dulu, kemudian kalau sudah ada kita cari solusi yang tepat untuk permasalahan ini apa ketika tidak bisa membaca. Apakah kurang perkembangannya atau karena motivasinya dari kelas 1 dan sampai kelas 5, berarti kayak Bu Fiska tadi. Jadi ada kerjasama antara guru kelas 1, 2, 3, 4, 5. Ada strategi dan ada hasil akhir dicapai di setiap jenjang kelas. Itu sih dari saya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Jadi banyak ngomong. Terima kasih Ibu-Ibu. Cukup dari saya. Silakan Pak Aan. Ya, sama-sama. Terima kasih apa yang sudah disampaikan dengan Bu. Benar sekali. Kita dari awal kita sudah sampai di sini. Kita intinya sebenarnya adalah didasari dengan ibadah. Semoga dan apa yang kita laksanakan, kita sebagai ladang amal jaya yang bisa dipetik di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini terima kasih untuknya, karena waktunya juga sudah cukup. Ini saya kembalikan lagi ke
Ibu Nurul. Baik ya, Ya. Ibu dan Bapak. Makasih Pak Aan atas kesediaannya memoderatori kegiatan diskusi kita. Ya, Bapak dan Ibu ya. Demikian tadi kegiatan 2.C.4 ya, mengidentifikasi masalah kesulitan belajar peserta didik. Nah, tadi kan saya juga sudah mendengarkan identifikasi masalah dari Bapak dan Ibu di lapangan, faktor-faktor penyebab dan yang lainnya. Bahkan tadi sudah ada beberapa yang memberikan solusi dan yang lainnya ya. Jadi memang tingkatan sekolah dasar itu tingkatan psikologi yang rawan ya. Rawan karena ada golden years di situ, di mana pertumbuhan anak yang konsep dasar terekam itu adalah di pembelajaran dasar. Nah, di sini Bapak dan Ibu tentunya menjadi tantangan berat Bapak dan Ibu untuk memberikan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Karena karakteristik dari setiap peserta didik itu berbeda. Pertanyaan saya sebelumnya, di kelas ini ada yang mengajar 40 siswa di kelas? Atau saya ganti pertanyaannya, ada yang lebih mengajar dari 40 siswa satu kelas? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Ya. Maksimal 32. Bu, bagus, berarti sudah sesuai ya. Karena kasus di kelas 14 itu ada satu orang guru yang mengajar 44 siswa satu kelas. Sekolah dasar. Nah, ketika kita akan menarik karakteristik peserta didik kita, tentunya kita harus mengamati latar belakang dan kemampuan awal dari peserta didik kita. Nah, dengan melihat karakteristik dan kemampuan awal serta latar belakang dari peserta didik kita baru bisa menentukan strategi dan metode pembelajaran yang tepat untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Dan siapa yang tahu karakteristik dari peserta didik itu? Ya tentunya Bapak dan Ibu sendiri. Saya ini nggak akan tahu karakteristik peserta dari Bu Wartini di kelas. Nggak tahu kan? Nah, kemudian Bu Heni juga nggak akan tahu bagaimana kelas Rafael di sana. Nah, dari sini kita nggak tahu. Nah, oleh sebab itu, ketika strategi pembelajaran maupun metode yang diberikan Bu Tri di kelas, tiba-tiba diterapkan di kelasnya Bu Reni di kelas, belum tentu akan berhasil sama. Mungkin saja di Bu Tri nggak berhasil, tapi di Bu Reni berhasil. Atau sebaliknya. Oleh sebab itu, dan Ibu sebagai pengajar, harus bisa mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Kalau peserta didiknya cenderung aktif, bagaimana strateginya? Supaya keaktifannya itu tidak hanya di psikomotoriknya saja, tetapi mengarahkan keaktifan ke kognitifnya. Jadi ini orangnya nggak bisa diam, Bu, nggak bisa diam, tapi nggak ngerti kalau diajarin. Nah, artinya psikomotoriknya saja yang baik untuk gerak dan yang lainnya. Tapi kemampuan kognitifnya tidak. Nah, inilah tugas dari para guru untuk membuat strategi pembelajaran, menyusun strategi pembelajaran, supaya peningkatan itu tidak hanya di afektifnya saja, di kognitifnya saja, atau di psikomotoriknya saja. Tetapi ketiga kemampuan dari peserta didik itu harus sinergi untuk diarahkan. Kalau anaknya cuma belajar kognitif saja, tapi tidak bisa bersopan santun, tidak bersosialisasi, tidak bisa mengungkapkan pendapat, sama aja bohong. Ya kan? Nah, tapi atau satu sisi, anaknya aktif ngoceh aja, ngomong aja, tapi omdo, tomseng. Nggak ada maknanya, hanya ngomong aja, ngomongin orang, ngomongin temennya, dan yang lain. Tidak bermakna kognitif. Nah, itu juga bermasalah. Artinya di sini, Bapak dan Ibu, inilah tugas Bapak dan Ibu memang. Ketika Bapak dan Ibu sudah mengetahui karakteristik peserta didik, baru bisa menentukan. Walaupun karakteristiknya itu secara umum.
Nggak mungkin kan sekelas itu aktif semua dari 32 itu. Atau dari 32 siswa itu memiliki kemampuan yang rendah semua, nggak mungkin. Tetapi saya yakin ada yang memiliki kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah. Nah, disinilah Bapak dan Ibu harus bisa memodifikasi dan menciptakan proses pembelajaran yang bisa merangkum keseluruhannya itu. Nah ini, jadi Bapak dan Ibu jangan menyusun perangkat pembelajaran kalau belum tahu karakteristik peserta didiknya. Jadi yang pertama, oleh sebab itu kita mengidentifikasi karakteristik peserta didik kita di hari ini, supaya Bapak dan Ibu tuh tahu kondisi peserta didik Ibu dan Bapak itu gimana. Saya ngambil RPP dari teman saya, bagus sekali untuk pembelajaran daring, menggunakan video pembelajaran interaktif, menggunakan Google Form untuk mengevaluasi, LKPD-nya interaktif. Mau saya terapkan Bu di kelas saya. Ketika diterapkan di kelas, ternyata karena karakteristik anaknya berbeda, nggak bisa. Karena peserta didiknya sebagian besar nggak punya media untuk pembelajaran itu. Bahkan punya medianya, tapi orang tuanya dipakai bekerja, atau bergantian, atau malah nggak punya paketnya. Sama aja bohong. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, rencana pembelajaran itu harus kita sebagai guru kelas yang merancang. Supaya tahu karakteristik dan bisa terserapkan. Bisa diterapkan tapi nggak bisa diserap, sama aja bohong. Ya, jadi perangkat pembelajaran itu bukan perangkat yang wah, yang teknik, strategi, metodenya wah, tapi nggak bisa diterapkan atau tidak bisa diikuti oleh peserta didik kita. Tetapi perangkat pembelajaran yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik kita. Kalau peserta didik kita anaknya aktif-aktif atau tantrum ya, saya sebutnya dengan tantrum. Kadang-kadang anak usia dini, tantrum itu bukan karena dia punya keinginan untuk aktif, tetapi ada energi dalam tubuh dia yang harus dikeluarkan. Mungkin asupan proteinnya terlalu tinggi. Makanya anak sekarang mah macam-macam ya namanya. Kalau dulu mah nggak ada ya, zaman saya nggak ada. Kalau sekarang itu harus diet karbo lah, diet protein lah, supaya anak tidak hiperaktif dan yang lainnya. Karena anak hiperaktif itu ada sesuatu yang ingin dikeluarkan dari tubuhnya. Baik itu energinya ataupun yang lainnya. Nah inilah tugas kita sebagai guru untuk bisa menggali itu. Jadi kadang-kadang ya mungkin hatinya nggak mau itu, tapi spontanitas itu terkeluarkan. Karena memang ada kelebihan kadar energi di dalam tubuhnya yang harus dikeluarkan secara spontan. Nah, itulah orang tua dan guru harus sinergi untuk memberikan aktivitas supaya energi itu beralih menjadi energi positif. Dioleskan renang, atau main bola, atau apa, jadi energinya itu keluar. Anak-anak sekarang. Nah, itu ya, Bapak dan Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, saya bungkus sedikit. Jadi disinilah tugas Bapak dan Ibu untuk bisa merangkum suatu strategi pembelajaran yang tepat dengan karakteristik kebutuhan dari peserta didik Bapak dan Ibu di tempat Bapak dan Ibu bekerja yang sesuai. Jadi yang utama harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dari peserta didik Ibu masing-masing. Ya, nah Bapak dan Ibu, kegiatan di 2C.4 ini nanti silakan notifikasinya di-share dan di-upload, kemudian didiskusikan di LMS. Ya, dikasih tanggapan lah. Ya, nggak sekedar sepakat karena apa, gitu ya. Jangan ya dan tidak saja, setuju dan sejalan, ya. Itu Bapak dan Ibu. Baik ya, Bapak dan Ibu, kegiatan kita sampai di 2C.4 untuk di hari ini. Nah, tugasnya selanjutnya Bapak dan Ibu, selesai ya, hari ini tuh selesai, tinggal upload saja ya dengan diskusi. Selanjutnya di 2C.5. Nah, 2C.5 ini, ya 2C.5 ini Bapak dan Ibu diminta untuk mengidentifikasi kesulitan dari peserta didik dan mengidentifikasi model pembelajaran apa yang cocok
untuk mengatasi kesulitan tersebut. Ya, di sini. Nah, jadi di sini kita satu kelompok 2. Ya, satu kelompok itu 2 mengerjakan. 2 nih, ada 2 yang presentasi. Jadi kesulitannya beda-beda, ada 2 kesulitan. Ya, kan hari ini sudah mengidentifikasi tuh, sudah ada 4 yang menyampaikan. Dari 4 tersebut, pilih 2 yang kira-kira Bapak dan Ibu bisa mengatasi dengan strateginya apa. Formatnya sudah ada di sana ya, harus ada identifikasi, ya. Sudah ada di 2.K.5. Tujuan pembelajaran, materi, karakteristik peserta didik, keterampilan guru, dan sarana pendukung. Nah, itu. Nah, itu nanti didiskusikan di kelompok Bapak dan Ibu. Besok pagi kita langsung diskusikan presentasi. Jadi satu kelompok itu 2 permasalahan ya. Dari permasalahan yang tadi ya, Bu? Ya, kalau bisa sih dari yang tadi. Tetapi kalau memang ada sesuatu yang lebih bagus, lebih menarik, berdasarkan kesepakatan kelompok, misalnya Bu Sylvia tadi nggak menyampaikan, hanya mengomentari. Tapi sebenarnya saya punya permasalahan yang krusial. Diskusikan saja di kelompoknya. Kalau di kelompoknya disepakati, ya silahkan. Oh iya, Bu. Misalnya seperti itu. Ya, jadi 2 permasalahan. Dan lakukan identifikasi seperti yang diarahkan di 2.K.5. Jadi besok kita ketemu. Oke? Oke, Bu Tistiani ya. Siapa mau bertanya? Dalam bentuknya, Bu, bentuk PPT ya, Bu? Boleh dalam bentuk PPT, boleh dalam bentuk Word, silahkan. Versinya apa saja. Nyamannya Ibu dan Bapak aja kerjanya. Ya, yang dikuasai dan senyaman. Ya, Bu Sonia silakan. Ya, Bu, maaf mau tanya, berarti ini di LMS nanti yang dicantumkan itu yang kelompok yang notulen itu kan, Bu, yang di... Ya, untuk 2.K.4. 2.3 dan 2.4. Ya, kalau yang 2.3 kan Bapak dan Ibu tulis sendiri. Oh, berarti permasalahan kita di sekolah ya? Iya, yang 2.3, yang 2.4, nah itu yang kelompok. Oh iya iya, Bu. Ya, nah yang berarti yang kelompok itu tinggal kita mengomentari begitu yang kelompok ya, Bu, berarti. Ya, itu sudah nanti kan notulensi ngasih, nanti tinggal dikomentari saja. Ya kan, nanti di-uploadnya masing-masing upload secara pribadi dari Word. Tapi sama begitu ya, Bu? Sama, jadi satu orang banyak nanya ya, Bu. Sama. Nggak masalah orang saya yang nilai kok. Iya, sesuai arahan saya. Itu ya. Jadi untuk 2.K.5 jangan di-upload, dikerjakan saja hari ini. Dipresentasikan dulu besok, baru uploadnya besok pagi setelah diskusi. Ya, Bu Dio. Izin bertanya, Bu. Ya. Ya, saya kan mendapat tugas sebagai notulen ya untuk hari ini. Untuk nanti di LK 2.4 yang diupload itu hanya notulen. Saya kan kelompok 1 ya, Bu. Hanya notulen saat kelompok 1 presentasi atau semua? Saja yang kelompok 1, kelompok 2. Sendiri saja. Oh iya. Berarti hanya kelompok. Iya. Iya. Baik, Bu, terima kasih. Nah, misalnya Bu Difla kelompok 1. Bu Difla mengupload notulensi kelompok 1. Tapi Bu Difla boleh mengomentari kelompok 3, kelompok 4. Komentar mah bebas. Bebas, asal komentar yang baik. Baik, Bu. Ya. Iya, terima kasih. Iya, Bu. Ada yang masih belum jelas? Biar diperjelas, supaya tidak bingung. Kebayang ya? Pak Ketua, sudah terbayang? Kalau nanti temannya bingung? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Sudah. Jelas ya? Ya, Bu. Jelas, Bu. Insya Allah. Ya, hari ini. Nggak perlu begadang, dikerjakan saja. Alon-alon asal kelakon. Mantap, Bu. Baik ya, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Jelas ya?
Kita ketemu lagi. Baik, kita ketemu lagi besok jam 8. Bu Fitiani masih ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya tutup nih. Enggak, hanya kepencet saja. Baik ya Bapak dan Ibu, demikianlah kegiatan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan di pagi hari ini yang kita diskusikan ada manfaatnya yang bisa dipetik oleh Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan duduk 3 jam di depan komputer ini ada sesuatu yang sedikitnya nyantel, menjadi teguran, menjadi motivasi, menjadi pelajaran yang bisa diambil. Itu saja ya Bapak dan Ibu, kita tutup kegiatan kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.